Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di sini di obrolan keluarga Mirza. Alhamdulillah, sahabat Villa sekalian, kita kembali lagi di sini bersama kami. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai emosi, ya. Emosi itu sangat beresiko besar terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi, untuk itu kita akan membahas tentang cara mengendalikan emosi. Ya. Cara mengendalikan emosi. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, emosi ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar yang dialami setiap manusia. Ya, benar sekali. Ya, rasa emosi ini pasti ada lah. Mau di saya, di Bunda, di orang lain itu pasti ada. Cuma mungkin kita bagaimana cara mengendalikannya ini yang berbeda-beda tiap orang. Nah, di sini ayah akan memberikan 5 tips cara mengendalikan emosi agar tidak meledak-ledak. Jadi orang itu untuk mengekspresikan emosinya itu berbeda-beda, Bu. Iya. Ada orang yang mengekspresikannya itu dengan cara dia merusak barang. Ada yang melukai diri. Kalau yang melukai diri ini misalkan dia itu mukul-mukul wajahnya. Terus dia membenturkan kepala, itu yang melukai diri. Ya semoga kita nggak seperti itu lah. Terus ada juga yang makan, Bun. Ya. Ada. Kalau perempuan ya biasanya. Orang emosi itu bawanya bikin makan banyak gitu tuh ada. Makan coklat. Nah seperti itu. Ini mungkin contohnya. Gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Terus ada yang biasa mengurung di kamar sendirian. Kalau dia lagi emosi, tutup pintu, sudah mengunci diri di kamar. Itu bisa seharian bahkan berhari-hari di kamar tanpa keluar dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu ada juga. Terus ada yang berbicara sendiri, Bun. Nah, kalau yang berbicara sendiri ini sebenarnya sih sebatas wajar. Mungkin kalau orang emosi, capek, lagi panas atau apa, dia itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Grundel. Oh ya. Nah, grundel. Cuma ada batasan waktunya lah. Kalau misalkan dia grundelnya 5 menit, 10 menit mungkin wajar ya. Tapi kalau bicara sendirinya sudah sehari, 2 hari, 3 hari, nah ini yang perlu mungkin diperiksakan ke dokter. Takutnya stresnya ini sudah berlebihan. Gitu. Nah, yang paling bahaya adalah melukai diri sendiri ya. Nah, milik ya, itu jangan sampai, dan apalagi sampai menghilangkan nyawa diri sendiri. Nah, itu ya hati-hati sekali untuk bagaimana cara mengendalikan emosi ya. Jadi kalau yang untuk melukai diri sendiri ini juga kalau bisa mengingatkan diri sendiri juga jangan sampai seperti itu. Oke lah kalau kayak yang berbicara sendiri 5 menit, 10 menit atau merusak barangnya tapi jangan sampai merusak barang yang berharga loh. Nanti malah menyesal. Apalagi barangnya orang lain. Nanti emosi TV-nya tetangga atau orang yang dirusak. Jangan. Kalau cuma mungkin merusak toples lah, dilempar, rusak. Nanti paling cuma nyeselnya ya eman, tahu gitu kan nggak tak lempar itu. Nah itu Bun contoh orang mengekspresikan emosinya. Nah dari beberapa contoh itu kita sebenarnya ada sih beberapa tips agar emosinya itu tidak meledak-ledak. Ya. Kira-kira apa yang pertama ya? Yang pertama itu bisa menenangkan diri. Kita itu sadar diri. Kalau misalkan ayah lagi berdiri waktu itu emosinya bisa dengan duduk. Kalau misalkan itu ada orang, bisa dengan orang yang di sampingnya untuk mengingatkan dia gitu ya. Bisa mempersilahkan duduk. Misalkan ada bunda pada saat itu ayah sedang emosi, nah
berarti tugasnya bunda untuk menenangkan ayah, yaitu dengan cara mempersilahkan duduk dan seperti itu ya. Ya. Memang sebenarnya nggak mudah sih waktu emosi, terus kita itu kalau sendiri duduk sendiri. Ya, apalagi sendiri ya, nggak ada Apalagi temennya ya. sendiri. Terus kalau misalkan ada pasangannya itu, ya pasangannya yang mempersilahkan duduk. Memang nggak mudah, tapi itu bisa dicoba. Nah ini Bu, kalau misalkan lagi berdiri, kalau misalkan lagi duduk, disuruh berbaring. Nah, Ya, ini. orang emosi kalau disuruh berbaring gimana ya? Memang sebenarnya sepertinya aneh kalau orang emosi lagi duduk disuruh berbaring. Tapi ini sangat ampuh. Kalau misalkan ada pasangan atau orang lain di sekitar, kalau yang emosi ini sedang duduk, persilahkan untuk berbaring. Bisa dicoba. Kalau misalkan nanti terjadi seperti itu. Nah, itu Bun. Ya. Nah, kalau sudah berdiri disuruh duduk masih emosi, terus sudah duduk disuruh berbaring masih emosi, maka bisa berwudu. Ya, gitu Berwudu langsung sholat. Kalau misalkan itu sudah masuk waktu Waktu sholat fardu. ya sholat fardu. Tapi kalau misalkan belum sholat fardu, bisa sholat sunnah kayak duha atau malam tahajud, bisa seperti itu. Tuh Bun, kalau yang pertama adalah kita menenangkan diri ya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan wudhu atau berwudhu, nah itu juga selain sholat juga ada, yaitu berzikir. Ya. berzikir. Banyak-banyak ingat Allah. Jadi kayak misalkan astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, dan zikir-zikir yang lainnya. Tuh. Yang pertama adalah menenangkan diri. Yang kedua yaitu pikirkan dampak amarahnya, Bu. Wah, orang lagi emosi disuruh berpikir, gimana ya? Nah, yaitu orang emosi ini kan cenderung sudah negatif. Ini disuruh berpikir positif. Gak mudah sih, tapi bisa kita lakukan. Contoh kalau saya lagi emosi, pengen marah misalkan, coba kita pikirkan orang yang kita marahin itu, dia tuh dampaknya seperti apa? Apa nanti mentalnya jadi turun atau pikirannya jadi terganggu? Maka yang dipikirkan hal itu. Jadi dampaknya orang yang kita marahin, misalkan anak atau istri. Kalau misalkan kita mau marah terlalu berlebihan, pikirkan dampaknya. Jadi bisa meredam atau mengontrol emosi kita yang berlebihan itu. Apalagi emosi terhadap orang lain ya. Orang lain. Nah, orang lain yang nggak kita kenal atau orang istilahnya bukan dalam keluarga kita gitu ya. Nah itu resikonya juga cukup besar karena berpengaruh pada lingkungan dan keluarga mereka. Maksudnya keluarga yang ada di luar sana gitu ya. Ya hal seperti itu soalnya mungkin waktu kita emosi kita berlebihan seperti marah atau mencaci atau segala macam ya. Setelah selesai kita itu minta maaf. Nah minta maaf oke lah dia memaafkan, tapi pasti akan ada bekas di hatinya nanti yang terus dia ingat. Makanya itu kalau bisa kita pikirkan dampaknya agar emosinya tidak meledakkan. Dan yang ketiga adalah mengalah satu sama lain. Ini kalau misalkan ada dua orang atau lebih Bu yang lagi emosi, yang lagi cekcok ya, misalkan ya. Cekcok, berantem, adu mulut atau itulah istilahnya. Jadi kalau bisa kita itu mengalah saja. Oke lah kalau misalkan pikiran kita mengalah itu kan kalah. Nah, mengalah itu kan kalah kalau misalkan berpikir seperti itu. Paling tidak kalau kita sudah mengalah, misalkan suami dan istri ketika lagi marah, kalau salah satu ada yang mengalah, maka yang satu otomatis dia itu akan sedikit mengontrol emosinya sendiri. Ya, kalau memang kondisinya emosi terhadap pasangan atau lingkungan keluarga kita sendiri itu mungkin masih bisa ya untuk mengalah ya, karena istilahnya demi kebahagiaan bersama gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan orang lain, nah itu susahnya seperti itu kan, karena gengsi ya, mungkin karena gengsi ya, dengan orang lain aku nggak mau ngalah gitu, harus aku yang mampu gitu, harus aku yang bisa gitu kan, menunjukkan kehebatannya. Nah itu gimana? Nah kalau kayak gitu, semisal ya kita di jalan lagi naik motor, terus kita di belakangnya, kita nggak salah, tiba-tiba dia belok, kita tabrak.
Nah, itu yang ditabrak otomatis marah. Kita juga emosi. Nah, ketika seperti itu, memang waktu keadaan seperti itu, kalau mau mengalah salah satunya susah ya, Bu. Nah, susah. Karena sama-sama nggak kenal juga. Sama-sama nggak kenal juga. Nah, itu caranya kalau memang dia sudah terlalu marah, kita diam saja. Diam. Meskipun dalam kondisi kita juga emosi. Iya, emosi. Kenapa ayah bilang seperti ini? Karena ayah dulu juga orang di jalan, Bu. Lama, sekitar mungkin 4 tahunan itu setiap hari di jalan dan bertemu dengan hal seperti itu pernah. Nah, jadi kalau misal awal-awal itu ayah turutin, ayah juga ikut marah, maka sana juga ikut marah. Justru akan cekcok, adu mulut, nggak selesai-selesai. Tapi ketika salah satunya mengalah, misalkan ayah yang nafkah, ayah diam aja, dia misalkan ngomong, ya apa kamu ini, kan saya sudah gini, sudah diam aja. Diam, lama-lama dia itu berhenti sendiri, dia pindah, pergi. Atau kita duluan ya mengucapkan minta maaf ya. Minta maaf itu jauh lebih sekalipun baik. kita nggak salah gitu ya. Minta maaf itu jauh lebih baik. Tuh. Kalau untuk yang ketiga yaitu mengalah satu dengan yang lainnya. Untuk yang keempat, Bun, ini lebih cenderung kita untuk mendalami agama, yaitu bisa dengan mengontrol emosi ini dengan cara doa, zikir, sholat, ya banyak mengingat Allah lah, baca Quran juga seperti itu. Dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah itu, secara perlahan-lahan dan otomatis akan mengontrol emosi kita, Bu. Karena kalau kita sudah paham tentang agama, kita mau marah, agama itu sudah menjelaskan kalau marah ini, kalau misalkan ya seperti tadi yang nomor 1, itu kalau misalkan lagi berdiri disuruh duduk, kalau duduk suruh berbaring, dan kalau lagi berbaring belum juga bisa berwudu, sholat. Nah, seperti itu kalau di dalam agama. Jadi kalau yang keempat ini bisa kita zikir, doa, baca Quran, banyak-banyak mengingat Allah. Itu kalau yang keempat itu mengontrol emosinya. Jadi kembali lagi ya ke agama dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Yang kelima ini lebih kepada kita itu mengubah emosi yang negatif ke yang positif dengan menyalurkan hobi atau kesenangan. Ya, tentunya hobinya yang positif ya. Nah, hobinya yang positif. Contoh, ayah lagi emosi, marah. Ayah hobinya goes, ya sudah ambil aja sepedanya. Sudah yang difikirkan tadi untuk emosi juga sudah hilang gitu. Kalau sudah agak lama, ya pulang. Kalau misalkan hobinya goes. Kalau hobinya renang, ya bisa renang. Nah, kalau untuk ayah sendiri ini renang sangat ampuh, Bun. Soalnya dia itu menggerakkan seluruh anggota tubuh dan bisa membuat badan itu lebih rileks kalau sudah selesai renang. Kalau Bunda apa? Oh ya, belanja. Belanja. Nah, kalau untuk tapi hati-hati ya kalau perempuan ya. Kalau pas belanja kebablasan. Nah, itu kalau lagi emosi-emosi bisa belanja asalkan ada yang mau dibelanjakan. Ya. Nah, itu. Dan juga bisa ada makan. Orang ini ada juga yang kalau misalkan emosi berlebihan, kalau dibawa makan dia bisa lebih tenang. Ya, tapi makannya juga harus dijaga ya, jangan sampai berlebihan, nanti bisa-bisa obesitas gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya kayak misalkan menyalurkan ke bela diri, terus jalan-jalan. Oh, boleh itu ya. Ya, nonton. Ya, dan banyak yang lainnya sih kalau untuk hobi atau kesenangan agar emosi kita itu bisa dikontrol ya, gitu. Jadi itu ada 5 ya. Ya, itulah beberapa tips dari kami ya mengenai untuk cara mengendalikan emosi. Ya. Jadi 5 tips ini semoga bermanfaat untuk kita dan kita bisa melakukannya agar emosi nggak terlalu meledak-ledak. Ya. Dan satu hal lagi, mengontrol emosi ini beda dengan kita meredam emosi, Bu. Wah, gimana ya? Kalau meredam emosi itu lebih cenderung kita itu menyimpan. Jadi punya
gak suka satu, gak suka dua, gak suka tiga, dan seterusnya itu dikumpulkan. Jadi dia malah memendam rasa. Gitu. Beda ya. Beda dengan mengontrol emosi. Dan untuk meredam emosi ini nanti bisa kita hadirkan di video selanjutnya. Tuh. Ya, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sahabat Villa sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.